Iya, akan saya jawab langsung. Eh, Sebenarnya bisa kalau ingin mengimport gambar dari folder mengimport gambar ke GUI kita ini. Tapi caranya, teman tadi yang si Afik bilang itu kan tadi kan katanya eh, cuma apa sih namanya aja ya kan, nama dari logonya aja gitu. Itu sebenarnya nggak bisa. Cuma kalau untuk dari folder lain tuh bisa. Nanti tinggal pada image open ini kita tulis, misalkan kita simpan di folder luar. Misalkan kan ini kan logonya di sini nih dengan nama project akhir sesuai dengan folder pcharm kita. Kalau misalkan saya taruh di sini, di sini, itu nanti perlu tambahan lagi seperti seperti ini kalau tidak salah. Nah, seperti itu. Jadi tolong dong di luar folder ini ada nih namanya, di luar folder project akhir ini ada namanya logo.png. Tolong diimport untuk dimasukkan ke GUI seperti itu. Jadi hanya perlu ada apa sih, ini tambahan aja gitu. Cuma kalau untuk namanya langsung itu nggak bisa seperti itu. Baik. Oh, jadi sekalian nulis lokasi fotonya, lokasi gambarnya dari di mana ya? Iya, iya seperti itu. Oke, makasih. Iya. Jadi 1 menit lagi dipersilakan teman-teman jika ingin bertanya. Lip, tolong mau tolong tanya. Ya, Nah, yang di import ke apa? Excel itu harus ls ya? Harus dot ls itu. Iya. Kalau misalkan di itu enggak jadi dot csv gitu, csv. mana ya? Oh ini. Ini ya maksudnya. Iya. Ya, mungkin teman-teman ada yang bisa tolong bantu. Nah, ya, saya jawab aja. Sebenarnya tuh saya kurang tahu sih kalau misalkan harus nama ekstensinya itu harus XLS atau yang lain, boleh juga bisa, atau saya nggak tahu tuh. Soalnya di sini uh, saya cuma ngikutin aja gitu, ngikutin yang pernah diajarin gitu. Nah, lagi juga kan kalau XLS itu kan uh, Udah. ekstensi .xls itu kan untuk Excel ya kan, Excel 2010 ya, ini Iya, masih. iya. Iya. Nah, iya, jadi mungkin coba aja ya, dicoba ya. Misalkan nggak usah ditulis saya. Coba, coba dicobain ya. Sebentar. Saya coba dulu. Misalkan, ini kan datanya nggak ada ya.
Tambahin aja. Ya. Nah, ini saya submit. Ya, terus kan udah ada nih namanya. Coba aja nih. Kan saya nggak nulis ekstensinya nih. Coba di data aja. .xls berhasil disimpan. Coba. Oh, nggak bisa tuh. Jadi nanti cuma kayak gini doang. Lihat nggak? Tuh. Jadi emang harus ditulis nih ekstensinya. Seperti itu, Dimas. Oh, terima kasih ya. Ya, ya. Nah, ya baik. Karena sudah melebihi waktu yang kami tentukan, sesi tanya jawab kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul kompilasi aplikasi kasir sederhana berbasis bahasa Python dan C++ yang beranggotakan Afif Mustafa, saya sendiri Azra Durjana, Devi Kusrini, Nur Muhammad Zakaria, dan Muhammad Otarian. Pertama, latar belakang. Untuk menyelesaikan pekerjaan manusia membutuhkan alat dan sistem pendukung sesuai dengan kebutuhan. Salah satu contohnya adalah suatu toko yang menjual berbagai macam barang yang pembayarannya melalui kasir. Kasir adalah orang yang bertugas untuk melakukan pembayaran dalam transaksi penjualan barang maupun jasa. Saat ini masih banyak toko yang menggunakan sistem pembayaran secara manual. Terkadang dalam melakukan transaksi pembayaran secara manual masih banyak ditemukan kesalahan yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan akibat adanya kesalahan perhitungan kasir saat melakukan transaksi maupun pemesanan. Oleh sebab itu, sistem pembayaran secara manual diganti menggunakan bahasa pemrograman, sehingga menjadi lebih efisien dan cepat. Di masa sekarang, banyak aplikasi kasir sederhana yang dibuat mempergunakan bahasa C++ maupun aplikasi sederhana dengan berbasis Python. Landasan teorinya, petugas kasir sering melakukan kesalahan ketika banyak konsumen datang bersamaan. Maka dari itu, permasalahan tersebut dibuatkan sistem informasi penjualan secara komputerisasi yang akan membuat lebih efisien dan keakuratan data penjualan. Python adalah bahasa pemrograman yang interpretatif, berorientasi objek dan semantik yang dinamis. Python memiliki high-level struktur data, dynamic typing, dan dynamic binding. Python memiliki sintaks sederhana dan mudah untuk dipelajari, untuk penekanan pada kemudahan pembaca dan mengurangi biaya perbaikan program. Pemrograman C++ adalah bahasa pemrograman komputer tingkat tinggi atau high-level language. Tapi C++ juga dimungkinkan untuk menulis bahasa pemrograman tingkat rendah atau low-level language di dalam pengodingan karena C++ merupakan peluasan dari bahasa pemrograman C yang tergolong dalam bahasa pemrograman tingkat menengah atau middle-level language, yang berarti bahasa pemrograman C++ memiliki semua fitur dan kelebihan bahasa pemrograman C miliki. Berikutnya akan membahas jurnal yang kita bandingkan. Silakan dibaca, Zakaria. Oke. Dalam jurnal akan dibahas baik jurnal pertama Python atau maupun jurnal kedua C++ memiliki landasan teori penelitiannya. Yang pertama itu pemilihan data. Yang kedua itu penentuan nilai data. Tiga itu pengolahan data. Keempat itu eksperimen dan pengujian. Kelima itu evaluasi penelitian. Oke, pengertiannya itu hasil akurasi penelitian. Landasan teori yang dihasilkan dari kedua jurnal penelitian bahasa pemrograman C++ dan Python
dalam sistem kasir untuk mengetahui total harga dalam jumlah baik secara efektif dan efisien serta meminimalisir kesalahan. Berikut langkah-langkah dalam penelitian C++ dan metode ini. Yang pertama itu mengetahui jumlah pakaian dan celana yang dipesan oleh konsumen. Yang kedua itu menghitung jumlah harga pakaian dan celana. Yang ketiga itu menghitung keseluruhan harga pesanan konsumen. Yang keempat itu menghitung diskon yang telah ditentukan dan merekap semua pesanan yang telah dipesan. Pengertian ada pula landasan teori dan algoritma program yang berjalan di bahasa Python sebagai berikut. Yang pertama itu bilangan operator berupa penjumlahan dan perkalian. Kedua itu tipe data berupa data integer. Yang ketiga itu variabel. Keempat itu seleksi kondisi berupa if. Oke, untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh saudara Toat Tarigan. Pembahasan review jurnal lanjut terus. Review jurnal. Jurnal pertama, laporan tugas besar pemrograman komputer, studi kasus pembuatan program kasir sederhana dari penulis Helmut Khairunijar dan Ali Masum. Dari kesimpulan hasil penelitian, program yang telah dibuat mampu untuk membantu perusahaan untuk melakukan proses transaksi dengan lebih cepat dan efisien. Program ini dibuat dengan sederhana sehingga bisa dioperasikan dengan mudah oleh semua orang. Program yang dibuat menampilkan data transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pelanggan. Kelebihan jurnal. Terdapat codingan bahasa pemrograman Python dan hasil running codingan tersebut. Terdapat penjelasan disk program yang berjalan di program tersebut. Kekurangan jurnal, tidak adanya penjelasan metode penelitian. Lanjut. Jurnal kedua. Jadi jurnal program kasir sederhana menggunakan bahasa C++ sebagai simulasi pembelajaran pemrograman dari penulis Alkoni Ihsan. Tujuan penelitiannya membangun sebuah aplikasi kasir yang paling efektif untuk mempermudah petugas dan customer. Membantu mahasiswa mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pemrograman. Metode penelitiannya pemilihan data, penentuan nilai data, pengolahan data, eksperimen dan pengujian. Evaluasi penelitian, hasil akurasi penelitian, langkah-langkah dalam penelitian. Mengetahui jumlah pakaian dan celana yang dipesan oleh konsumen, menghitung jumlah harga pakaian dan celana, menghitung keseluruhan harga pesanan dan konsumen, menghitung diskon yang telah ditentukan dan merekap semua pesanan yang telah dipesan, melakukan pembayaran dan mengetahui sisa pembayaran konsumen. Kesimpulan dari hasil penelitian. Bahasa C++ merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sifat pemrograman berorientasi objek untuk menyelesaikan masalah. C++ dapat digunakan sebagai bahasa pemrograman dalam membuat aplikasi kasir sederhana. Kelebihan jurnal.
Penjelasan metode penelitian diberikan mudah dipahami. Terdapat codingan program berbasis C++ dan hasil running program coding tersebut. Kekurangan jurnal. Dalam penjelasan rumus pengujian kompleksitas dengan cyclomatic, tidak diketahui dari mana asal angka yang dimasukkan pada rumus. Sintaks program kurang lengkap untuk program bahasa C++. Hasil analisa perbandingan kedua jurnal. Program jurnal pertama program pada jurnal kedua. Bahasa C++ mempunyai input PyStream sebagai library untuk melakukan input dan output. Terlihat pada program berbaris pertama menggunakan fungsi ini. Baris kedua terdapat input Poneoha yang berfungsi untuk membuat antarmuka pada konsol. Blok pada program bahasa C++ menggunakan tanda kurung kurawal. Penulisan statement dan ekspresi wajib diakhiri dengan tanda titik. Apabila tidak ada titik koma, maka program akan error. Pada baris yang menggunakan fungsi if berfungsi untuk melakukan pengulangan, yaitu mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar true. Jika kondisi bernilai salah false, maka statement kondisi if tidak akan dieksekusi. Ambil salah satu contoh pada baris ke-27, jika nilai bernilai benar atau nilai merupakan angka 1, maka hasil output akan menampilkan tulisan tanda panah kiri. Anda membeli kemeja pria pendek 45.000 dengan harga 45.000 dan akan meminta user memasukkan jumlah lalu dihitung harganya dengan mengalihkan A dengan nilai yang diinput oleh user dan berikut akan menampilkan harga. Perbedaan dari program pertama memiliki perbedaan dengan program kedua memiliki keterangan nama konsumen. Tidak ada keterangan nama toko, terdapat keterangan waktu. Terdapat step pembelian, tampilan terlihat lebih rumit, menggunakan print untuk menampilkan output program. Tidak menggunakan header file untuk memulai program, menggunakan input untuk memasukkan nilai, tidak diakhiri tanda titik koma pada tiap barisnya. Tidak menggunakan apapun untuk memulai atau mengakhiri program. Tidak membutuhkan deklarasi terlebih dahulu sebelum mulai program. Perbedaan program kedua dari program pertama, tidak memiliki nilai keterangan nama konsumen. Terdapat keterangan nama toko, tidak ada keterangan waktu, tidak ada struk pembelian, tampilan yang lebih simpel. Menggunakan out untuk menghasilkan output. Menggunakan untuk memulai program. Menggunakan kin untuk memasukkan nilai. Selalu diakhiri tanda titik koma pada tiap barisnya. Akan terjadi error bila diakhiri tanda titik. Menggunakan return 0 untuk menutup jumlah ini untuk memulai program. Membutuhkan deklarasi using namespace ID sebelum memulai. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Silakan jika ada yang bertanya.
Silakan bertanya sampai jam 4 5 menit. Sampai jam 4 lewat 5 menit. Itu PPT-nya udah dikirim di grup, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Mau nanya dong, saya Hilmi Zafran Mufri dari kelompok 2. Di situ kan ada di PPT-nya itu ada high level struktur data, itu maksudnya kayak gimana ya? Yang kayak dynamic typing, dynamic binding. Baik, sudah lewat 5 menit, maka sesi pertanyaan akan ditutup. Terima kasih.
Saya yang akan menjawab pertanyaan dari Hilmi, yaitu apa yang dimaksud dengan high level language, ya kan? Iya, high level struktur data itu. Yang ada dynamic typing sama dynamic binding. Yang high level language dulu. Jadi high level language itu bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia. Contohnya begin, and, if, for, well, and, or, dan sebagainya. Komputer dapat mengerti bahasa manusia itu diperlukan program compiler atau interpreter. Udah belum? Maaf, saya nanyanya itu kan di situ ada di Python memiliki high level struktur data yang di dalamnya itu ada dynamic typing sama dynamic binding yang di slide 3 paragraf 2. Nah itu saya nanya itu apa? Oh itu. Bukan tadi. Jadi maksudnya bahasa Python itu yang high level dan dinamik itu, bahasa Pythonnya itu ialah bahasa tingkat tinggi yang dinamik bahasanya. Jadi secara ringkas dan secara kompleks bahasanya, dengan source code yang singkat tapi sudah ada di dalam semuanya. Seperti kalau bahasa C++ kan detail ya. Nah, kalau bahasa Python itu dia cukup dengan 5 baris sudah masuk ke dalam 5 baris tersebut. Gitu. Jadi intinya sih ya lebih ringkas gitu. Bahasanya dinamik daripada C++. Itu sih. Ya, terima kasih Afik jawaban. Ya. Ya, saya tutup. Terima kasih yang sudah bertanya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Ini kelompok 6. Nyari jurnalnya pinter. Nah, nyari lengkap ya. Ada
code-nya, ada perbedaannya juga. Cuman di makalahnya saya nggak tahu nih tampilannya. Di makalahnya kayak gitu juga isi tabelnya, perbedaannya. Iya, Bu. Ya. Semuanya ada. Oke. Mungkin ditambahkan satu